Informasi berikutnya, Saudara. Jumat malam, Presiden Jokowi resmi menandatangani Kepres penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Penunjukan Ketua Sementara KPK bersamaan dengan pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepres ditandatangani Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma usai pulang kunjungan kerja dari Kalimantan Barat. KPK, Saudara, hingga kini belum menerima surat keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat melangsungkan konferensi pers pada Jumat malam atau beberapa jam setelah Presiden Jokowi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Johanis Tanak berharap surat keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Firly dan pengangkatan sementara Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK akan diterima pada hari Senin. Dan inilah, Saudara, rekam jejak yang sebelumnya dikenal sebagai Hakim Nawawi Pomolango. Ia mengawali karir hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Halmahera Tengah pada tahun 1992. Nawawi pernah juga bertugas di Jakarta sejak 2011 dan saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nawawi Pomolango juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia, Saudara, menangani perkara mantan Hakim MK Patrialis Akbar dan mengadili ex-presiden PKS Lutfi Hasan Ishak di kasus suap impor sapi. Nawawi dilantik jadi pimpinan KPK di tahun 2019 dan harta Nawawi yang tercatat di LHKPN tahun 2022 mencapai 37 miliar rupiah. Sementara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bilang usai keputusan Presiden memberhentikan sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, KPK memutus sementara akses Firly Bahuri hingga proses hukum selesai. Firly masih diperbolehkan masuk kantor tapi tidak punya kewenangan apapun termasuk mengambil keputusan sebagai pimpinan KPK. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. Kalau ke kantor sah-sah saja, karena dia kan hanya diberhentikan sementara, tentunya dalam kedudukan beliau tugas dan kewenangannya itu diberhentikan, tidak boleh dia mengambil keputusan apapun juga.